Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cel Anwar dengan NIM B0212011026. Dan saya Mayanti dengan NIM B0212011042. Dan rekan kami Syahla Akila. Baiklah, saya akan memulai materi ini, yaitu dengan tema pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Kemudian di sini kami mengambil judul perilaku menyimpang generasi muda. Apa itu generasi muda? Generasi muda dalam pengertian umum adalah golongan manusia yang berusia 0-35 tahun. Secara sosiologis dan praktis, anggota atau pribadi-pribadi yang masuk dalam kelompok itu memiliki pengalaman yang sama, khususnya peristiwa besar yang dialami secara serentak oleh seluruh masyarakat, misalnya generasi pembangunan. Tonggak estafet perjuangan bangsa. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Bangsa akan maju jika para pemuda memiliki karakter nasionalisme. Generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani pembangunan. Ibarat mata rantai yang berurai panjang, posisi generasi muda dalam masyarakat menempati mata rantai yang paling sentra, berfungsi sebagai penerus cita-cita bangsa yang telah diletakkan generasi muda sebelumnya, berpotensi mengisi dan membina kemerdekaan. Tapi pada faktanya, namun apa jadinya jika pada fakta malah mempertontonkan bagaimana generasi muda di zaman sekarang ini kerap kali melakukan tindakan menyimpang dari norma yang ada, seperti contohnya melakukan tawuran. Siapa yang harus bertanggung jawab akan itu dan apa yang bisa dilakukan guna mengatasi hal itu? Ini adalah bukti presentasi angka tawuran di mana pada tahun 2017 ada 12,9% kasus tawuran, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 14%. Solusinya, pendidikan kewarganegaraan yang bahkan sudah akrab sejak bangku SD dan masih diajarkan hingga bangku perguruan tinggi bisa menjadi jawabannya. Pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan akan membentuk moral generasi muda, menghindarkannya dari segala hal buruk yang bisa merugikan diri sendiri, masyarakat, terlebih negara ini. Faktor kenakalan generasi muda. Yang pertama yaitu mengalami krisis identitas, identity crisis. Krisis identitas ini menunjukkan pada ketidakmampuan generasi muda sebagai generasi muda dalam proses pencarian identitas diri. Identitas diri yang dicari generasi muda adalah bentuk pengalaman terhadap nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadiannya. Jika tidak mampu menginternalisasi nilai-nilai positif ke dalam dirinya, serta tidak dapat mengidentifikasi dengan figur yang ideal, maka akan berakibat buruk, yakni munculnya penyimpangan-penyimpangan perilaku tersebut. Yang kedua yaitu memiliki kontrol diri yang lemah, weakness of self-control. Generasi muda kurang memiliki pengendalian diri dari dalam, sehingga sulit menampilkan sikap dan perilaku yang adaptif, sesuai dengan pengetahuannya atau tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya mengalami ketidakstabilan emosi, mudah marah, frustasi, dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. 3. Lingkungan keluarga. Keluarga adalah tempat pendidikan pertama kali yang diterima oleh generasi muda. Pendidikan yang salah di keluarga sering seperti terlalu memanjakan, terlalu mengekang, atau malah terlalu memberi kebebasan tanpa kontrol yang jelas. Kurang memberikan pendidikan moral dan agama, atau justru adanya penolakan terhadap eksistensi anak, serta kurangnya dukungan sosial, keluarga, dan perhatian bisa menjadi penyebab terjadinya tindakan buruk. 4. Lingkungan teman sebaya. Setiap generasi muda memiliki perilaku yang berbeda, dan setiap perilaku yang terbentuk pada diri mereka merupakan cerminan dari lingkungan pertemanannya. Mereka yang tidak bisa memenuhi tuntutan solidaritas tidak akan terekrut dalam kelompok-kelompok yang ada. Disinilah mereka harus menunjukkan jati diri eksistensi mereka. Minuman keras, narkoba, dan perkelahian bukan sekedar eksperimentasi, melainkan juga menjadi semacam metode simbolik untuk bisa diterima oleh kelompok-kelompok yang ada.
pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu wadah yang diharapkan bisa mengubah perilaku generasi muda yang kerap kali menyimpang dari norma itu. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Generasi muda berpendidikan. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal kesadaran ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dengan cara yang damai dan cerdas. Generasi muda bertanggung jawab. Mencetak generasi muda yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air adalah tujuan berikutnya. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dalam partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan. Generasi muda yang bertanggung jawab akan menyaring pengaruh-pengaruh dari luar, mengambil sisi positifnya, dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai luhur dan moral bangsa. Generasi muda cinta tanah air. Akhirnya, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap setia kepada tanah air dan bersedia dengan tulus ikhlas untuk menyumbangkan setiap potensinya demi kemajuan tanah air, walaupun mendapat iming-iming popularitas atau harta dari pihak-pihak lain. Untuk itu, penanaman pendidikan kewarganegaraan harus terus dilakukan lebih dalam, terlebih pada generasi muda yang akan menjadi tonggak estafet perjuangan negara Indonesia ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.